Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Orya Alif Darmawan dengan NIM 41523010173. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah generatif AI. Selamat menyaksikan. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menjelaskan sebuah paper yang berjudul Attention is All You Need yang diterbitkan oleh tim peneliti Google pada tahun 2017. Paper ini memperkenalkan arsitektur bernama Transformer, bukan Transformer ini, yang ini, yang menjadi fondasi dari model-model AI modern seperti GPT, BERT, dan bahkan ChatGPT. Sebelum ada transformer, model yang paling umum digunakan untuk memproses teks adalah Recurrent Neural Network atau RNN, atau juga variannya seperti LSTM dan GR. Cara kerja RNN ini adalah memproses kata satu persatu secara berurutan dari kiri ke kanan. Masalahnya, pendekatan ini tidak bisa dijalankan secara paralel, artinya proses training menjadi sangat lambat, terutama untuk kalimat yang panjang. Selain itu, RNN kesulitan mengingat informasi dari kata-kata yang jauh di awal kalimat. Nah, paper ini hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Transformer membuang RNN sepenuhnya dan menggantinya hanya dengan satu mekanisme, yaitu attention atau mekanisme perhatian. Ide dasarnya yaitu sederhana. Setiap kata dalam kalimat diperbolehkan untuk melihat semua kata lain secara bersamaan, bukan satu persatu. Ini memungkinkan pemrosesan yang paralel dan jauh lebih cepat. Arsitekturnya sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu encoder di sisi kiri dan decoder di sisi kanan. Encoder bertugas memahami kalimat sumber, sedangkan decoder bertugas menghasilkan kalimat terjemahan atau outputnya. Masing-masing terdiri dari 6 lapisan yang ditumpuk seperti yang terlihat di diagram. Komponen yang paling penting di sini adalah self-attention. Cara kerjanya yaitu setiap kata diubah menjadi 3 vektor: query, key, and value. Query ibarat pertanyaan dari sebuah kata. Key adalah identitas dari semua kata, dan value adalah informasi yang ingin disampaikan. Kemudian dihitung skor kemiripan antara query dan semua key menggunakan perkalian dot product. Lalu dibagi dengan akar dari dimensi key untuk menstabilkan nilainya. Hasilnya dilewatkan ke fungsi softmax untuk mendapatkan bobot perhatian, dan akhirnya dikalikan dengan value. Sederhananya, setiap kata belajar seberapa besar perhatian yang harus diberikan kepada kata-kata lain dalam kalimat. Selanjutnya adalah multi-head attention. Daripada hanya melakukan satu perhitungan attention, transformer melakukan sebanyak 8 kali secara bersamaan. Masing-masing disebut head atau kepala. Setiap head belajar aspek yang berbeda dari hubungan antar kata. Misalnya, satu head fokus pada hubungan tata bahasa, head lainnya fokus pada makna semantik. Hasil dari semua head digabungkan, lalu diproyeksikan kembali menjadi satu representasi akhir. Karena transformer tidak memproses kata secara berurutan seperti RNN, model ini tidak tahu posisi masing-masing kata dalam kalimat. Untuk mengatasi ini digunakan positional encoding, yaitu sinyal posisi yang ditambahkan ke setiap embedding kata. Sinyal ini menggunakan fungsi sinus dan kosinus dengan frekuensi yang berbeda, sehingga model bisa memahami urutan kata tanpa harus memprosesnya satu persatu. Dan hasilnya sangat mengesankan. Pada tugas terjemahan bahasa Inggris ke Jerman, model transformer besar mencapai skor BLEU 28,4. Ini melampaui semua model sebelumnya, termasuk yang menggunakan ensemble. Yang lebih mengejutkan adalah model ini hanya butuh waktu training 3,5 hari menggunakan 8 GPU. Jauh lebih hemat dibanding model lain yang butuh biaya komputasi lebih besar. Transformer juga diuji pada tugas parsing bahasa Inggris dan hasilnya tetap kompetitif. Jadi kesimpulan dari paper dengan judul Attention is All You Need ini adalah dengan menghilangkan RNN dan menggantinya sepenuhnya dengan mekanisme attention atau perhatian, kita bisa membangun model yang lebih cepat dilatih, lebih mudah diparalelkan, dan tetap unggul dalam kualitas. Arsitektur transformer yang diperkenalkan di paper ini kini menjadi tulang punggung dari hampir seluruh model bahasa besar yang kita gunakan hari ini. Sekian penjelasan untuk pertanyaan nomor 1. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu saya di sini akan menjelaskan 3 jenis fungsi kerugian atau loss function yang ada dalam library keras. Yang pertama ada categorical cross entropy dari kelompok probabilistic loss. Kedua ada cosine similarity dari kelompok regression loss dan squared Hing dari kelompok Hinge loss. Kita akan membahas
loss function masing-masing. Untuk loss yang pertama adalah categorical cross entropy. Ini termasuk dalam kelompok probabilistic loss. Artinya loss ini bekerja dengan distribusi probabilitas, yaitu nilai antara 0 dan juga 1. Formulanya adalah loss sama dengan negatif dari penjumlahan Y true dikali log dari Y prediction untuk setiap kelas, kemudian dirata-rata. Secara sederhana, loss ini mengukur seberapa jauh distribusi prediksi model dari distribusi label yang sebenarnya. Semakin yakin model memprediksi kelas yang benar, semakin kecil pula nilai lossnya. Untuk contoh kasusnya adalah, kita bayangkan punya model klasifikasi gambar dengan 3 kelas, yaitu kucing, anjing, dan burung. Label sebenarnya untuk sebuah gambar adalah kucing, yang diwakili dalam format one-hot encoding sebagai array 100. Model kita memprediksi probabilitas 0.9, 0.07, dan 0.03, yang artinya adalah 90% yakin itu kucing. Karena prediksinya mendekati label, nilai loss-nya akan sangat kecil, sekitar 0,1. Tapi kalau model salah dan prediksinya yaitu 0,1, 0,8, dan 0,1, loss-nya akan melonjak dengan besar. Kapan kita menggunakan categorical cross entropy? Yaitu adalah ketika kita akan menggunakan klasifikasi dengan 3 kelas atau lebih, dan labelnya sudah dalam format one-hot encoding. Misalnya ya seperti tadi yang kucing, atau bisa jenis buah, dan juga pengenalan angka 0-9. Kita lanjut untuk loss yang kedua, yaitu cosine similarity, yang masuk dalam kelompok regression loss. Berbeda dari yang pertama, loss ini tidak mengukur selisih nilai, melainkan mengukur kemiripan arah antara dua vektor. Formulanya adalah loss sama dengan negatif dari perkalian titik antara normalisasi L2 dari Y true dan normalisasi L2 dari Y prediction. Kenapa ada tanda negatif? Karena cosine similarity aslinya menghasilkan nilai antara min 1 dan 1. Di mana nilai mendekati 1 artinya dua vektor sangat mirip. Karena kita ingin meminimalkan loss, maka nilainya dibalik jadi negatif, sehingga semakin mirip vektornya, semakin kecil lossnya. Untuk contoh kasusnya adalah, bayangkan kamu punya sistem pencarian dokumen. Kalimat "saya suka makan nasi" dan "nasi adalah makanan favoritku" seharusnya punya makna yang mirip. Model mengubah kedua kalimat itu menjadi vektor embedding. Nah, cosine similarity mengukur apakah kedua vektor itu mengarah ke arah yang sama di ruang embedding. Bukan seberapa jauh nilainya secara angka, tapi seberapa mirip arahnya. Jika sudut antar vektornya kecil, artinya makna kedua kalimat dianggap mirip dan lossnya mendekati min 1, yang berarti model belajar dengan baik. Kapan kita menggunakan cosine similarity loss? Adalah ketika kita menggunakannya pada tugas-tugas yang berhubungan dengan kemiripan semantik, seperti pencarian dokumen berbasis makna, sistem rekomendasi berbasis konten, atau pelatihan model embedding kalimat di NLP. Loss ini cocok ketika yang penting bukan seberapa besar nilainya, tapi seberapa mirip arahnya. Lanjut ke loss yang terakhir, yaitu squared Hing, yang termasuk dalam kelompok Hingel loss untuk klasifikasi maksimum margin. Loss ini erat kaitannya dengan konsep support vector machine atau SVM. Formulanya adalah loss sama dengan kuadrat dari maksimum antara 1 dikurangi Y true dikali dengan Y prediction dengan 0. Perbedaannya dengan Hingel loss biasa adalah di sini hasilnya dikuadratkan, sehingga kesalahan yang besar mendapat hukuman yang jauh lebih besar lagi. Perlu diperhatikan bahwa label Y true di sini bukan 0 dan 1, tapi min 1 dan plus 1. Untuk contoh kasusnya adalah, kita punya model deteksi email spam. Email spam diberi label plus 1, email bukan spam diberi label min 1. Jika model memprediksi skor plus 0,9 untuk email yang memang spam, artinya benar dan sangat yakin, maka lossnya hampir mendekati 0, yaitu 0,01. Tapi jika model memprediksi skor plus 0,2, padahal labelnya plus 1, artinya benar tapi kurang yakin. Lossnya adalah sekitar 0,64. Dan jika model keliru total dengan prediksi min 0,5 untuk email yang seharusnya plus 1, lossnya melonjak sampai 2,25. Pengguardatan ini membuat model belajar bukan sekedar benar, tapi benar dengan margin yang cukup jauh dari batas keputusan. Kapan kita menggunakan square Hing ini? Yaitu adalah ketika ingin bekerja pada tugas klasifikasi biner dengan pendekatan maksimum margin. Mirip seperti support vector machine, loss ini memberikan penalti lebih keras terhadap kesalahan besar karena efek kuadratis.
cocok digunakan, yaitu untuk ketika kamu ingin model belajar memisahkan dua kelas dengan margin yang jelas dan tegas. Untuk pertanyaan yang ketiga, kita akan membuat animasi AI untuk membuat iklan tentang mercubuana. Di sini saya menggunakan website Google Flow, di mana ini dari produk Google. Jadi pertama-tama kalian gunakan akun Google kalian. Setelah itu di sini ada tampilannya. Ini saya sudah mencoba beberapa. Untuk cara menggunakannya yaitu pertama di sini ada tombol start, tinggal kalian pencet. Di situ kalian bisa menggunakan image awal, atau jika tidak ingin ada image awal, kalian hanya perlu menulis prompt text to video yang ingin kalian buat. Setelah itu, jika merasa promptnya sudah cocok dan itu, maka kalian bisa langsung jalankan saja. Nanti contoh hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk hasil lengkap dari animasi buatan AI-nya akan saya tampilkan setelah ini. Universitas Mercu Buana menghadirkan pendidikan berkualitas dengan fasilitas modern dan lingkungan belajar profesional. Tersedia kelas karyawan yang fleksibel dan efektif untuk kamu yang ingin bekerja sambil tetap melanjutkan pendidikan. Dengan beasiswa hingga 4 tahun, Universitas Mercu Buana membuka kesempatan pendidikan lebih luas untuk generasi masa depan. Lingkungan kampus modern Universitas Mercu Buana mendukung kreativitas, diskusi, dan pengembangan potensi mahasiswa. Universitas Mercu Buana memiliki jaringan kerjasama industri nasional dan internasional untuk peluang magang dan karier lebih luas. Tersedia program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL untuk pengalaman kerja yang dapat dikonversi menjadi belajar jadi lebih nyaman di perpustakaan modern Universitas Mercu Buana. Tempat kolaborasi, riset dan inovasi untuk mempersiapkan mahasiswa siap bersaing di dunia kerja. Didukung dosen akademisi dan praktisi, mahasiswa Universitas Mercu Buana belajar langsung dari pengalaman nyata industri. Dengan akreditasi unggul, lulusan Universitas Mercu Buana lebih siap menghadapi dunia profesional dan karier masa depan. Fasilitas sport center lengkap hadir untuk mendukung gaya hidup sehat dan aktif mahasiswa Universitas Mercu Buana. Tersedia lapangan mini soccer, voli, basket, dan futsal yang nyaman untuk kegiatan olahraga dan kompetisi mahasiswa. Belajar tidak hanya di kelas. Universitas Mercu Buana mendukung keseimbangan akademik dan aktivitas non-akademik. GOR Bulu Tangkis Modern menjadi fasilitas unggulan untuk mendukung aktivitas olahraga mahasiswa secara maksimal. Mahasiswa juga dapat mengikuti sertifikasi profesional untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu sebutkan minimal 3 alat visualisasi data AI, jelaskan fitur-fiturnya dan apa perbedaannya. Untuk alat visualisasi data AI yang saya gunakan di sini ada Google Looker Studio, Julius AI, dan juga Data Wrapper. Untuk tools yang pertama kita ada Google Looker Studio. Untuk fiturnya, cara pakainya menggunakan drag and drop dashboard builder. Untuk input datanya bisa dari Google Ecosystem seperti Sheets, Analytics, BigQuery, Ask, dan juga Upload sendiri. AI di dalamnya menggunakan Gemini AI. Kekuatan utamanya ada di dashboard bisnis real time dan juga kolaborasi tim. Tidak perlu coding, output yang dihasilkan adalah dashboard interaktif, laporan yang dapat di-share, cocok untuk marketing, bisnis, dan juga tim analis. Batas gratisnya itu tidak terbatas selama masih menggunakan ekosistem Google. Untuk tools yang kedua, kita menggunakan Julius AI, di mana cara pakainya kita menggunakan chat atau natural language prompt seperti menggunakan GPT. Input datanya bisa dari CSV, Excel, PDF, Google Sheets, juga database. Dan inti produknya adalah AI itu tersendiri. Kekuatan utamanya berada di analisis data eksplorasi yang cepat via chat, tidak perlu coding. Output yang dihasilkan berupa chart, table, dan narasi statistik, cocok untuk peneliti, mahasiswa, data scientist. Untuk batas gratisnya 15 pesan atau prompt dalam sebulan. Dan untuk data terakhir kita menggunakan Data Wrapper, di mana cara pakainya menggunakan 4 step langkah, tidak perlu coding.
Input datanya bisa dari copy paste atau menggunakan CSV, URL, ataupun Google Sheets. AI di dalamnya itu minimal karena berfokus pada desain manual. Kekuatan utamanya berada di grafik dan peta publikasi yang berkualitas tinggi. Output yang dihasilkan adalah chart atau peta embed ready atau juga bentuk PNG. Sangat cocok untuk jurnalis, konten kreator, dan juga presentasi akademik. Untuk batas gratisnya unlimited, hanya saja terdapat watermark logo Data Wrapper. Dan untuk perbedaan dari ketiga tools ini, yang pertama ada di paradigmanya, di mana Google Looker Studio itu adalah dashboard builder, Julius AI adalah AI analyst, dan Data Wrapper adalah chart publisher. Sedangkan untuk penggunaan AI-nya, Google Looker Studio itu minimal atau butuh pro, sedangkan Julius AI adalah jenis AI-nya adalah inti produknya. Sedangkan Data Wrapper hampir tidak menggunakan AI. Dan juga perbandingan ketiga yaitu input datanya, di mana Google Looker Studio menggunakan ekosistem Google, Julius AI dapat menggunakan file apapun dan juga database. Data Wrapper bisa menggunakan copy paste atau CSV. Dan juga Google Looker Studio ideal untuk tim bisnis, Julius AI ideal untuk mahasiswa ataupun peneliti, sedangkan Data Wrapper ideal untuk jurnalis juga presentasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.